Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, upaya pemerintah memajukan potensi ekonomi syariah dalam negeri ditunjukkan dengan peresmian merger 3 bank syariah milik BUMN. Diharapkan Bank Syariah Indonesia dapat menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana masyarakat dengan sehat agar ekonomi berbasis syariah akan tumbuh pesat dan berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lalu bagaimana bank berbasis syariah di Indonesia menjawab tantangan dalam menjauhkan dari stigma sistem konvensional dan memajukan ekonomi di Indonesia? Kita sudah terhubung bersama dengan Heri Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, dan Gunawan Yasni, Ekonom Syariah. Selamat pagi Pak Heri dan Mas Gunawan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, ini kan mencetak sejarah baru mega merger Bank Syariah Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kemudian, setelah resmi merger kemarin, bagaimana operasional layanan nasabah ketiga bank ini? Apakah sudah terintegrasi? Oke, terima kasih pertanyaannya Vera. Ya, menurut saya mungkin perlu dijelaskan di depan ya. Memang tahapan merger itu ada dua ya. Yang pertama adalah legal merger, kemudian yang kedua adalah operasional merger. Jadi yang kita lakukan kemarin itu adalah legal merger. Jadi artinya kita menyatukan entity yang ada dari 3 bank menjadi satu. Kemudian proses untuk operasional merger itu tentunya tetap berjalan. Kita targetkan nanti penyatuan teknologi, kemudian operasional itu bertahap. Jadi kalau saya bisa gambarkan di sini bahwa 3 bank ini menjadi satu. Untuk teknologi itu menggunakan survival miliknya Bank Syariah Mandiri ya. Nah, kalau lihat jumlah cabang 1.200 itu 700 itu secara otomatis memang milik Syariah Mandiri sudah tidak perlu dikonvert lagi gitu. Jadi 500 cabang yang dimiliki oleh BRIS dan BENIS itu perlu proses untuk yang dinamakan roll out. Rollout itu adalah penyatuan ketiga bank ini, nasabah bank ini dalam bentuk cabang barunya BSI gitu. Nah, kita sudah buat cabang pilot ya, ada 3 cabang pilot yang memang betul-betul prototipe dari Bank Syariah Indonesia, baik dari sisi produk, dari sisi sistem, bisnis proses ya, dan juga gimana budaya barunya itu nanti secara berkelanjutan ya sampai dengan bulan Oktober 2021 ini insya Allah akan selesai, termasuk penyatuan core banking. Nah, baik. Yang berbeda. Lalu apa yang membedakan Pak Heri dengan saat ini yang sudah dilakukan merger secara legal, nanti sambil berjalan menunggu legal secara operasionalnya begitu? Iya, secara legal ya entity-nya 3 bank ini nama sudah berubah, anggaran dasar sudah berubah, sudah disetujui, termasuk perubahan dan legally sudah menjadi satu ya. Artinya reporting itu kita upayakan juga menjadi satu. Tapi perjalanan melayani nasabah dari cabang X, kita namakan X BRIS dan X BENIS itu masih tetap berjalan seperti apa yang ada selama ini. Tapi nanti sesuai dengan jadwal rollout, itu jumlah cabang yang berjalan dengan sistem legasinya makin berkurang gitu. Sehingga diharapkan pada bulan Oktober 2021 semuanya selesai diintegrasi dalam sistem baru Bank Syariah Indonesia. Gitu. Baik, nah selama masa tunggu ini bagaimana proses layanan nasabah dari ketiga bank ini? Iya, layanan tetap tidak ada yang berubah ya. Jadi nasabah BRIS tetap bisa bertransaksi di BRIS, nasabah BENIS tetap bisa bertransaksi di BENIS gitu. Nasabah Bank Syariah Mandiri tetap bisa bertransaksi di Bank Syariah Mandiri, tetapi cabang baru yang sudah di roll out itu akan bisa melayani ketiga nasabah dari X Legacy ini gitu. Nah, itu tentunya nanti secara reguler kita akan umumkan gitu jadwal mana cabang yang sudah bisa melayani seluruh layanan yang menjadi satu atap gitu. Untuk operasionalnya nanti kapan Pak resmi dilakukan untuk secara utuh Bank Syariah Indonesia? Iya, harapannya mungkin sekitar Oktober ya tahun ini gitu, Oktober 2021. Baik. Nah memang beda ya, dulu waktu saya info waktu Bank Mandiri melakukan merger 99-2000, pada saat itu dulu kan dilakukan legal merger dulu, tetapi persiapan untuk tim PMO itu
belum ada ya. Jadi mereka lakukan persiapan PMO setelah legal merger. Nah, bedanya dengan yang syariah ini kita punya PMO dulu. Jadi semua rencana, blueprint ya, kemudian strategi itu sudah disiapkan sebelum legal merger. Nah, sekarang tugas kita itu hanya implementasi gitu. Jadi kita udah nggak mikir lagi blueprintnya gitu ya. Jadi kita Baik. implement aja gitu. Jadi roll out-nya akan terus berjalan ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan tadi gitu ya. Baik, legal mergernya sudah resmi, tapi masih menunggu bagaimana nanti merger secara operasionalnya begitu ya, nanti Oktober 2021. Lalu saya ingin ke Mas Gunawan. Mas Gunawan, BSI ini kan digadang-gadang sebagai harapan baru bangkitnya raksasa tidur kalau banyak pengamat mengatakan begitu. Nah, cukupkah menjadi angin segar sebetulnya untuk kebangkitan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, terutama jika melihat dari karakteristik ketiga bank ini kan berbeda-beda sekali? Ya, terima kasih Mbak Vera atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat jawabannya harus kita lalui bersama ya prosesnya. Tapi mungkin kalau dikatakan sebagai angin segar, saya ingin mengungkapkan beberapa fakta begitu ya mengenai Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini kan sudah pasti menjadi bank syariah terbesar ya di Indonesia. Bahkan ada sedikit masalah yang justru akan bisa menjadi turnover yang sangat baik ya buat Bank Syariah Indonesia, yaitu bank ini saya prediksi akan segera menjadi bank buku 4 ya, dan firm gitu buku 4. Nah, ketika dia buku 4, maka dia akan bersama-sama dengan bank-bank BUMN yang besar. Kenapa buku 4, Mbak Vera? Karena ketika merger ini sudah terjadi, saham yang dimiliki oleh publik yang dulu sahamnya itu adalah saham Bank BRI Syariah, kodenya tetap sama BRIS ya di Bursa Efek Indonesia, itu terdilusi menjadi cuma sekitar 4%. Padahal aturan bursa mengharuskan perusahaan publik ini harus dimiliki oleh publik minimal itu 7,5%. Jadi rasanya Bank Syariah Indonesia akan segera melakukan right issue, yang itu adalah angin segar ya buat investor tentunya, karena sahamnya ini luar biasa seksi begitu Mbak Vera, sehingga ini akan menjadi angin segar buat investor. Lalu dari sisi yang lain, permodalan Bank Syariah Indonesia ini kan sangat besar. Ketika dia cukup sekali modalnya dan dia bisa mengambil begitu banyak dana pihak ketiga dari mana-mana saja, maka biaya modal untuk dana pihak ketiga ini akan turun nantinya, sehingga Bank Syariah Indonesia akan sangat kompetitif dalam memberikan pembiayaan berskema syariah, dan itu baik tentunya buat nasabah pembiayaan. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian Mas Gunawan adalah bagaimana respon dari pasar untuk melihat merger Bank Syariah Indonesia yang sudah dilakukan kemarin ini, gitu ya, untuk melihat kepastian dari bagaimana arah dari para investor ini untuk melihat dari Bank BRI Syariah yang sudah ada di lantai bursa. Namun dijawab nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjut ke perbincangan bersama dengan Pak Heri dan juga Mas Gunawan. Saya ingin ke Pak Heri. Pak Heri, ini kan yang melantai di bursa dari ketiga bank ini adalah BRI Syariah. Lalu bagaimana kelanjutannya setelah merger ini? Iya, tapi saya rasa ya seperti saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa merger ini memberikan satu sign yang positif ya. Dengan merger ini tentunya memperkuat ya basis Bank Syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini menjadi bank syariah terbesar. Ya, posisi akhir Desember yang lalu ya, dari sisi total aset itu sudah mencapai sekitar 240 triliun ya. Kemudian cukup solid saya rasa angkanya. Jadi kita sebenarnya melihat bahwa bank ini memang punya potensi besar untuk tumbuh ya. Kalau kita perhatikan juga ya perkembangan di sisi industri, yang menarik lagi perbankan syariah ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional ya. Walaupun di masa pandemi, saya rasa bank ini sangat resilient ya, tidak ada masalah kelihatannya.
Ya, apa yang Pengalaman membuat salah satu dari bank perbankan beserta syariah ini merger. lebih stabil Pak dibanding konvensional sebetulnya di tengah pandemi? Iya, lebih stabil ya. Karena apa stabil? Syariah ini lebih resilient karena memang prinsip bagi hasil itu memberikan peluang ya antara bank dan nasabahnya untuk bisa lebih fleksibel ya untuk mengatur bisnis masing-masing ya. Jadi di sini saya lihat ya bahwa peluang bank syariah ini untuk maju, untuk tumbuh itu sangat besar ya. Tidak hanya dari Baik. sisi tadi resiliennya, tapi juga dari sisi marketnya juga yang luas, masih sangat potensial. Apalagi dilihat di Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kemudian potensi industri halal ini sekitar 4.800 triliun. Ini bisa digarap ya di masa yang akan datang oleh perbankan syariah. Ya, nah saya ingin ke Mas Gunawan. Mas Gunawan, kalau tadi dikatakan bahwa pertumbuhan dari perbankan syariah di tengah pandemi saja tumbuh stabil begitu ya, bahkan mengalami peningkatan yang jauh berbeda dengan bank konvensional. Kalau melihat respon dari pasar, ini seperti apa dengan mergernya Bank Syariah Indonesia ini? Ya, jadi sebelum merger ini menjadi sangat-sangat solid per tanggal 1 Februari kemarin, kalau kita lihat pergerakan harga saham masih dengan menggunakan kode BRIS gitu ya, BRIS gitu, itu sudah sangat luar biasa Mbak Vera. Jadi kalau kita perhatikan dari 6 bulan terakhir aja, harga saham itu bergerak dari cuman harga di bawah 200 sampai 3.000-an gitu ya. Jadi artinya animo masyarakat, animo investor dari sisi pasar modal itu sangat luar biasa menyambut merger dari 3 bank syariah ini. Baik, Nah, artinya kalau secara dilihat, tidak langsung aksi korporasi ini menjadi katalis mendorong begitu ya untuk kenaikan dari ya, BRIS sendiri. betul, dan ini menyumbang kenaikan juga di IHSG tentunya. Padahal kita tahu kapitalisasi dari saham BRI Syariah sendiri atau BRIS atau sekarang namanya Bank Syariah Indonesia itu tidak terlampau besar ya, artinya bukan kapitalisasi yang besar begitu di bursa. Tapi itu menjadi primadona banget 6 bulan terakhir ini, dan ketika harga-harga saham lain di bursa itu flanking begitu turun karena pandemi COVID-19, justru ini yang menjadi primadona banget gitu di situ. Baik, sudah menjadi primadona sekali, terbukti begitu ya, pasar merespon dengan baik dan positif bahkan menjadi katalis pendorong. Kemudian saya ingin ke Pak Heri. Pak Heri, bagaimana dengan adanya merger ini? Apakah ada perampingan, efisiensi? Karena identik ketika merger dilakukan, hal-hal ini yang utama dilakukan oleh suatu perusahaan. Baik ya, memang dari awal ya sejak kita mengumumkan akan dilakukan penggabungan atau merger 3 bank umum syariah milik Himbara ini, secara jelas sudah disampaikan oleh pemegang saham tidak ada terjadi pengurangan karyawan ya. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita melihat bahwa bank ini masih sangat mungkin berkembang lebih pesat, lebih jauh. Jadi yang kita lakukan itu lebih kepada meningkatkan produktivitas. Memang 3 bank ini sebelumnya adalah kompetitor ya. Jadi yang menarik mungkin ada 200 lebih cabang itu berdekatan. Ada yang seberang-seberangan, ada yang adu tembok gitu ya. Nah ini challenge atau tantangan buat kita untuk melakukan relokasi ya, untuk ke tempat-tempat di mana blank spot bisnis syariah dan juga cabang syariah itu belum ada. Jadi pada sampai saat ini kami belum melihat ada urgensi untuk melakukan pengurangan karyawan. Tapi memang kami menerapkan strategi untuk zero growth ya sampai beberapa tahun ke depan. Jadi artinya kalau ada yang pensiun memang kita belum ganti ya. Tapi kita melakukan repositioning untuk meningkatkan produktivitas ya dari semua lini. Sehingga dengan demikian ya karyawan yang ada itu kita bisa manfaatkan untuk kepentingan yang memang diperlukan. Baik, tidak ada efisiensi, tidak ada perampingan juga. Kemudian bagaimana BSI ini bisa menjawab pesan dari Presiden Jokowi? Ada 4 pesan. Salah satunya adalah bagaimana BSI bisa menjadi bank universal yang bukan hanya untuk muslim saja tapi juga untuk non-muslim. Tapi dijawab nanti Bapak-bapak usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.
Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Heri dan juga Mas Gunawan. Saya ingin ke Pak Heri. Pak Heri, bagaimana untuk bisa meningkatkan exposure perbankan syariah di Indonesia? Karena ceruknya ini dari segi marketnya saja masih di angka 6,18%. Artinya masih jauh sebetulnya potensinya luar biasa. Nah, terlebih lagi pesan Presiden bahwa BSI ini kan harus menjadi bank syariah yang universal. Bukan hanya melayani Muslim saja tapi juga non-Muslim, Pak Heri. Oke, yang pertama tentunya kita mulai dulu dari tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia selama ini. Kenapa tidak terlalu pesat perkembangannya? Kami melihat bahwa literasi itu salah satu hal yang membuat bank syariah belum terlalu diminati karena pemahaman dari masyarakat dan juga tentunya calon nasabah itu belum optimal. Kemudian yang kedua, juga kami melihat bahwa banyak sekali ya masa lalu bank syariah itu mungkin diasosiasikan dengan agama gitu ya. Sebetulnya bukan ya. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan syariah yang memang dijalankan secara profesional, tentunya tetap memikirkan dan mementingkan prinsip-prinsip syariah ya. Jadi apa yang kami harus lakukan ke depan adalah kita harus membangun value proposition dari Bank Syariah Indonesia, baik dari sisi brandingnya, kemudian dari sisi bagaimana tampilan look and feel cabangnya, kantornya, kemudian karyawannya, dan budayanya, itu semua pentingnya. Dengan demikian nanti kita akan bisa memposisikan diri kita bahwa ini adalah betul bank syariah yang dijalankan dengan prinsip syariah, tetapi adalah bank yang modern ya, bank yang universal, bank yang inklusif, bisa melayani semua lapisan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan nasabah yang ada. Baik, PR-nya mungkin begini Pak Heri, bagaimana meyakinkan mereka yang non-Muslim untuk bisa menjadi nasabah bank syariah? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita mesti sepakat bahwa nasabah yang memilih bank syariah Indonesia untuk menjadi bank yang melayani mereka ataupun account mereka dipercayakan dengan kita ataupun kebutuhan keuangan dipercaya dengan kita itu bukan karena kepercayaan, tetapi karena memang Bank Syariah Indonesia memiliki produk yang inovatif ya, yang kompetitif gitu. Kemudian dari sisi layanan juga ada layanan prima. Jadi kita juga harus menjadi market mover gitu. Kita nggak bisa jadi follower. Kita juga mesti jadi market leader ya dari sisi baik itu inovasi produk, kemudian delivery channel dalam hal digital misalnya. Kita memang harus lebih optimal dan lebih keras untuk melakukan investasi di bidang digital. Dan yang menarik kalau saya lihat kan banyak sekarang milenial ya, Muslim itu juga pengen hijrah. Sebetulnya nasabah yang ingin berbank dengan bank syariah itu banyak. Hanya saja memang selama ini bank syariah yang kita miliki itu belum terlalu bagus ya dari sisi layanan dan juga produk dan terbatas. Dari sisi lain ya, karena banknya kecil, tidak bisa membiayai perusahaan-perusahaan yang butuh pendanaan yang dalam jumlah besar. Karena apa? Karena ada namanya BMPK, batas maksimum pemberian pembiayaan gitu. Modal kecil, 20% dari modal. Jadi kendalanya ya di situ muter-muter aja, jadi kayak lingkaran setan. Nah, dengan adanya Bank Syariah Indonesia, gabungan dari 3 bank ini dengan modal 22,6 triliun lebih dan nanti bertahap akan naik mungkin ke buku 4 ya. Kita melakukan right issue dan juga return earning tahun lalu dan tahun ini bisa menjadi tambahan modal. Nah, ini merupakan satu kekuatan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia untuk bisa melayani lebih luas ya nasabah dan juga masyarakat dari semua segmen. Kira-kira begitu. Ya, saya ingin ke Mas Gunawan. Mas Gunawan, Indonesia ini kan sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kurang lebih ada 209 juta gitu ya penduduk Muslim di Indonesia. Namun market share-nya untuk perbankan syariah ini masih di kisaran 6,18%. Artinya masih jauh sekali. Bahkan target dari Presiden bukan hanya menjangkau mereka yang Muslim, tapi juga bagaimana untuk bisa menjangkau non Muslim. Tantangannya dan hambatannya apa yang Anda lihat untuk bisa mencapai target ini? Ya, tantangannya sekaligus juga hambatannya itu adalah meyakinkan sebagian besar Muslim di Indonesia untuk menambah share-nya di perbankan syariah, artinya meningkatkan jumlah tabungannya, depositonya di perbankan syariah. Tapi kalau tadi Mbak Vera sebutkan hanya baru 6,sekian %, itu dilihatnya dari sisi value Mbak Vera.
kalau dilihat dari partisipasi masyarakat di Indonesia di perbankan syariah, kita bisa cek ya, number of accounts yang sudah tercipta di perbankan syariah itu jumlahnya sudah lebih dari 50 juta number of accounts. Itu tabungan, deposito, dan lain-lain. Artinya, kalau boleh dibilang, lebih dari 50 juta rakyat di Indonesia itu sudah menjadi customers daripada perbankan syariah. Dan pangsa pasar terbesar selama ini itu ada di salah satu bank yang bergabung di Bank Syariah Indonesia, ditambah dengan 2 bank yang lainnya yang adalah ranking 2 dan ranking 3, maka BSI ini pastinya akan pangsa pasarnya itu jauh melebihi dari 70% begitu ya. Sehingga dengan pelayanan yang lebih baik, minimal pelayanannya sama saja dengan konvensional dan ada nilai tambah bagi para muslim, maka bank ini akan sangat bisa dikatakan sebagai bank syariah yang muslim friendly sekaligus juga non muslim friendly. Begitu Mbak Vera. Iya, Muslim friendly dan juga non-Muslim friendly. Nah, yang menjadi peluang ke depan ini memang adalah dana dari Timur Tengah yang digadang-gadang bisa menjadi penyokong begitu ya, atau juga investor yang primadona lah untuk bisa dijangkau Bank Syariah Indonesia ini. Tapi bagaimana Anda melihat ini dengan mergernya menjadi Bank Syariah Indonesia? Apakah peluang itu bisa mudah didapat? Sangat mudah kalau saya secara pribadi karena dalam beberapa kali roadshow bahkan masih sebelum menjadi Bank Syariah Indonesia itu banyak sekali investor Timur Tengah yang berharap bisa menjadi pemegang saham dari Bank BRI Syariah, sehingga dengan bergabungnya menjadi Bank Syariah Indonesia dan nanti akan ada right issue yang saya sudah sampaikan di awal yang harus segera dilakukan oleh BSI agar menjadi bank buku 4 dan dimiliki oleh publik tidak kurang dari 7,5%, ini akan sangat memancing minat dari investor Timur Tengah untuk masuk di Bank Syariah Indonesia, Mbak Vera. Ya, Pak Heri, jadi bisa tidak untuk bersaing di tingkat global? Artinya bukan hanya fokus di domestik, tapi jangkauannya sudah untuk tingkat global. Kalau melihat persaingan perbankan syariah di global ini kan luar biasa sekali. Dan Malaysia ini yang tertinggi di ASEAN. Perlukah kita meniru gitu cara maupun sistem yang digunakan oleh Malaysia untuk kita bisa mengejar ketertinggalan ini? Iya, saya rasa apa yang baik ya di best practice itu tidak ada salahnya kita tiru gitu ya. Tapi yang menarik buat kami adalah memang kita kalau bicara investor global ya, dari sisi kami sekarang di Bank Syariah Indonesia, yang pertama yang ingin kami jajaki itu adalah market suku global yang ada di Middle East ya, di GCC country, negara-negara Teluk, terutama market yang ada di Dubai ya. Kami melihat bahwa market itu sangat besar. Contohnya banyak sekali company di Indonesia butuh pembiayaan ya. Sebetulnya nanti dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia bisa membantu ya dalam hal bekerja sama dengan sekuritas untuk mengunderwrite sukuk global untuk kita jual ya di Timur Tengah. Nah, ini sudah dilakukan oleh Malaysia ya, salah satu negara di ASEAN. Tapi Malaysia itu mereka menggunakan base-nya adalah Singapura ya, karena Singapura merupakan salah satu pusat keuangan global juga. Nah, kami sedang melihat itu. Salah satu cara adalah mungkin nanti kita akan juga membuka cabang ya di Dubai. Gunanya cabang ini adalah untuk kita lebih familiar dengan market lokal di sana dan juga membangun hubungan baik dengan investor-investor yang umumnya sudah terbiasa juga membeli yang sukuk global tapi milik Departemen Keuangan ya, dalam ini pemerintah Indonesia yang cukup sukses pemasarannya di negara-negara Timur Tengah. Ya, ini adalah satu cara yang mungkin kami melihat bahwa ini opportunity buat kita bisa masuk ke global market ya, antara lain. Baik, nah kemudian saya ingin ke Mas Gunawan lagi. Mas Gunawan, kalau memang di tingkat global kita juga harus mengejar gitu ya. Tapi juga di tingkat domestik ini bagaimana caranya untuk bisa, pertama adalah settle dulu begitu untuk di tengah pandemi ini kan bukan hal yang mudah, tantangannya luar biasa sekali. Bagaimana juga BSI ini bisa berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi ini? Bisa atau tidak kira-kira Mas Gunawan? Insya Allah bisa, karena itu sudah terbukti dari bank-bank yang bergabung di Bank Syariah Indonesia. Ambil contoh misalnya di Bank BRI Syariah, itu justru
mengalami kenaikan yang sangat pesat di masa pandemi COVID-19 ini justru Mbak Vera di tahun 2020, di mana sebagian besar perbankan secara umum itu tumbling down gitu ya. Ini justru naik, ini justru memperoleh laba, memperoleh revenue yang besar. Dan ini semua bisa dilakukan dengan digital banking dan bank yang dipimpin oleh Pak Heri Gunardi ya, Bank Syariah Indonesia ini memiliki digital banking yang waktu masih masing-masing saja sudah sangat baik ya. Kalau ini bisa diantisipasi dengan sangat baik, bisa momentumnya tetap naik jadinya Mbak Vera. Jadi di masa pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan, ini insya Allah justru akan menjadi peluang dengan perbaikan yang ada dari sisi digital banking Bank Syariah Indonesia. Baik, BSI digadang-gadang sebagai harapan baru bangkitnya raksasa tidur. Kemudian Pak Heri, bisakah sebetulnya BSI ini berkontribusi tadi untuk pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi, padahal baru saja merger begitu? Ya, sangat mungkin ya. Ini lihat pengalaman tahun lalu misalnya, 3 bank beserta merger ini juga dilibatkan oleh pemerintah dalam penyaluran dana PEN ya. Masing-masing mendapatkan alokasi 1 triliun untuk 3 bank, jadi artinya total 3 triliun. Dan yang menarik lagi penyaluran yang melalui kur syariah misalnya, itu sudah bisa mencapai mungkin sekitar hampir 7 triliun. Ini juga peran dari Bank Syariah dalam hal menjadi katalis ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain tentunya dengan size yang cukup menjanjikan ini tentunya kita akan bisa lebih berperan ya dalam hal memberikan pembiayaan baik dari ke sektor UMKM, mikro, consumer, dan retail ya. Ini tentunya membuat kita punya otot yang cukup ya untuk bisa berkontribusi untuk pembangunan ekonomi di Indonesia dengan cara membiayai segmen-segmen tadi yang memang menjadi roda ekonomi. Apalagi UMKM itu merupakan salah satu kontributor terbesar untuk GDP kita ya. Sebagian besar dari pengusaha itu adalah UMKM, mungkin hampir 60% penyumbang GDP kita adalah dari sektor UMKM. Nah, ini juga kita harus lakukan. Artinya secara optimis memang kontribusi dari BSI ini akan nyata begitu ya dalam pemulihan ekonomi nasional khususnya misalnya di sektor real begitu. Iya, betul. Nah, kami juga menjajaki melihat bahwa saat ini Indonesia memang sedang pesat ya untuk mendorong ya, proyek-proyek infrastruktur. Ya, misalnya jalan, pelabuhan darat, pelabuhan udara ataupun laut ya. Nah ini ada tantangan dan peluang juga buat kita. Selama ini mungkin Bank Syariah belum bisa masuk ke bisnis-bisnis ini karena tadi saya sampaikan bahwa dengan modal yang terbatas, tentunya kemampuan pembiayaan juga terbatas. Nah dengan adanya merger ini jadi sebuah bank yang besar, yang kuat ya. Dan kami melihat potensi-potensi itu, kami juga bisa masuk ke sektor-sektor unggulan yang memang kami rasakan itu aman dan bisa memberikan yield bisnis yang cukup. Saya rasa juga itu kita bisa pertimbangkan nanti masa yang akan datang. Kita harapkan bangkitnya raksasa tidur ini bisa konsisten untuk memberikan optimisme kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia. Terima kasih Bapak Heri Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, dan juga Mas Gunawan Yasni, Ekonom Syariah, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, terima kasih.